Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita masih belajar di bab 3 tentang budidaya ikan konsumsi. Di part 2 ini atau di bagian 2 ini kita akan belajar tentang sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Nah, peta materinya ya seperti pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar di komoditas ikan konsumsi ya beserta jenis-jenisnya. Nah, kali ini kita akan belajar di jenis wadah budidaya ya. Hari ini di komoditas ikan konsumsi di bagian jenis wadah budidaya. Nah, tujuan pembelajaran ya setelah anak serhebat semua mempelajari bab 3 ini, kalian bisa mengidentifikasikan jenis sarana ya, sarana produksi budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Nah, jadi budidaya ikan konsumsi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran memelihara ikan. Nah, untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan konsumsi ini, diperlukan sebuah sarana dan peralatan yang gunanya untuk apa? Mendukung ya, salah satunya di sini wadah ya. Nah, apa itu wadah budidaya ya? Yaitu sebuah tempat ya untuk memelihara ikan. Sarana produksi ya dibagi menjadi 3. Yang pertama bahan, yang kedua peralatan, yang ketiga wadah budidaya. Jadi sarana produksi ada 3 bagian, bahan, peralatan, wadah, budidaya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahan. Ya. Nah, bahan apa saja yang ada di bahan? Yang kita awali dengan benih. Ya, di bagian bahan ini ada benih. Nah, apa itu benih? Ciri-ciri benih yang berkualitas yaitu berukuran seragam, gerakannya agresif dan lincah, berwarna cerah, nafsu makannya tinggi, tidak ada luka di tubuhnya dan tidak cacat. Ya. Jadi benih ini atau bibit ya, itu agar ikan ya sebelum menjadi dewasa itu harus kita punya bibit dulu yang akan dibudidaya. Oke. Kemudian yang kedua, pakan. Nah, pakan memegang peranan penting ya dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Ya, dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat kurang sesuai target. Ya. Jadi pakan sangat perlu sekali karena sebagai makanan ya ikan tadi ya. Nah, di atas ini ada gambar ya. Ini pakan alami, yang kedua pakan buatan. Ya, jadi pakan ini dibagi menjadi 2, pakan alami dan pakan buatan. Apa itu pakan alami? Yaitu pakan memang ya terbuat ya dari alam ya atau alami ya. Seperti fitoplankton, zooplankton dan bentos. Nah, apa itu pakan buatan? Yaitu sebuah pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut ya, artinya pakan ini dibuat. Oke, kemudian ketiga, pupuk. Nah, pupuk ini diperlukan untuk memupukkan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan
fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Ya, jadi kalau keadaan tanah di kolam ya itu bersih, kemudian jauh dari hama dan sebagainya atau kotoran. Nah, ini akan menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton. Nah, sebagai apa? Sebagai makanan ya, makanan alami ya bagi benih tadi atau bibit tadi ya. Kemudian pupuk di sini juga apa? Ya. Yang pertama, pupuk alami atau pupuk kandang ya. Ini gambarnya, ini pupuk alami ya. Kemudian ini pupuk buatan. Nah, pupuk alami atau pupuk kandang ya pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik dan ayam yang sudah dikeringkan. Nah, kalau pupuk buatan ya pupuk buatan ini berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik ya, yang berguna ya untuk menyuburkan tanah tambak atau kolam. Ya, jenis pupuk buatan yang dapat digunakan seperti urea, ZA, TSP, KCl dan NPK. Ya, itu pupuk. Kemudian yang keempat, air. Nah, air juga tidak kalah penting ya. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan. Nah, air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Nah, kualitas air dapat diukur ya dari pH-nya, suhu, salinitas dan kecerahan. Ya, kisaran pH itu 6 sampai 8, kalau suhu 250 atau 25 derajat Celcius, 32 derajat Celcius, salinitas ya 0 ppt sampai 5 ppt air tawar ya. Kemudian 6 ppt, 29 ppt air payau. 30 ppt sampai 35 ppt itu air laut. Nah, kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air ya. Kemudian yang kelima, kapur. Nah, kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian, kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Ya. Yang keenam, obat-obatan. Ya. Oke, kegiatan dalam budidaya ya pasti akan mengalami kendala. Ya. Kendala salah satunya itu serangan dari hama dan penyakit ya pada proses pertumbuhan ya maupun perkembangan dari biota budidaya tadi. Nah, untuk mengobatinya ya perlu adanya obat-obatan ya yang diberikan bisa untuk mencegah ya dan menanggulangi hama dan penyakit. Ya, jadi obat-obatan untuk budidaya ikan konsumsi juga ada yang alami, ada juga yang buatan. Ya, jadi ada 6 ya bahan tadi ya di dalam budidaya ikan konsumsi. Berikutnya peralatan. Nah, ini peralatan yang biasa digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. Nah, yang pertama, ini yang pertama ada penggaris ya, biasanya untuk mengukur. Ya, ini penggaris biasanya untuk mengukur ya pertumbuhan dari ikan konsumsi tersebut ya. Kemudian serokan lamit atau jaring. Nah, seperti ini. Nah, serokan lamit atau jaring. Nah, biasanya untuk mengambil ya benih ya atau bibit ikan tadi ya misalnya dari bak kecil kemudian dipindahkan ke kolam ya untuk budidaya selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada alat sortir. Nah, sortirnya tentu saja harus berlubang-lubang ya. Karena biar masuk ya. Jadi alat sortir ini akan menyortir bibit-bibit tadi ya, mana yang sehat ya, kemudian mana yang kira-kira sakit dan sebagainya
ya. Jadi digunakan alat sortir. Kemudian timbangan. Nah, timbangan biasanya untuk menimbang ya berat dari ikan konsumsi tersebut ya. Yang terakhir tudung saji. Nah, tudung saji ini juga ya pakaiannya dibalik. Nah, di sini biasanya juga untuk budidaya benih atau bibit ikan konsumsi. Nah, itu untuk peralatan yang biasa digunakan di dalam budidaya ikan konsumsi. Penggaris, serokan lamit atau jaring, alat sortir, timbangan, dan tudung saji. Oke, kemudian ke selanjutnya. Nah, wadah budidaya ikan konsumsi. Ya, tadi bahan sudah, peralatan sudah, sekarang yang terakhir wadah. Nah, apa saja wadah yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi? Ya, wadah budidaya ikan konsumsi yang pertama itu kolam. Nah, kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu, ya, sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan atau hewan air lainnya. Ya. Nah, kemudian di sini kolam juga dibedakan, ya. Ada 3 jenis, ya, kolam yang di sini. Yang pertama kolam tanah, ya. Apa itu kolam tanah? Ya berarti kolam yang memang semuanya berasal dari tanah atau terbuat dari tanah. Kemudian kolam semi intensif. Nah, kolam semi intensif itu maksudnya kolam itu ya untuk dinding penyekatnya itu sudah menggunakan tembok. Ya, sudah menggunakan tembok, tetapi untuk dasar itu masih menggunakan tanah. Ya, masih menggunakan tanah alami, ya. Kemudian yang ketiga kolam intensif. Nah, kolam intensif ini ya kolam memang sudah semua baik temboknya maupun dasarnya itu sudah menggunakan tembok, ya, menggunakan tembok, di bawah juga sudah diplester, ya. Jadi tidak lagi menggunakan tanah. Ya, jadi itu 3 jenis kolam. Ada kolam tanah, kolam semi intensif dan kolam intensif, ya. 2. Bak. Nah, bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk ya usaha budidaya, ya. Di sini usaha budidaya ikan konsumsi, ya. Jadi ya bak digunakan ya sesuai dengan usaha budidayanya. Dengan bahan pembuatan ada yang terbuat dari plastik atau terpal, fiber maupun beton, ya. Nah, di sini juga ada 3 ya jenis bak yang digunakan untuk budidaya. Yang pertama, ya ini yang gambar ini, yang pertama ini beton, ya bak beton, sudah diplester, ya, kanan kirinya tembok. Kemudian yang kedua fiber. Nah, ini bentuk fiber, ya, yang bagian B. Kemudian yang bagian C itu terpal atau plastik. Ya, jadi dasarnya ya, semua dipasang terpal dulu baru diisi air. Ya, itu di bagian C. Nah, jadi ada bak yang jenis beton, jenis fiber, dan jenis plastik maupun terpal. Yang ketiga, akuarium. Nah, akuarium juga merupakan sebuah wadah untuk budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Ya, kalau akuarium, mungkin anak semua sudah ya, pernah melihat akuarium, ya semuanya terbuat dari kaca. Ya. Kata akuarium itu berasal dari bahasa Latin aqua. Aqua itu ya air. Kemudian area itu ruang. Ya, jadi akuarium merupakan sebuah ruangan yang terbatas yang diisi dengan air dan ikan yang ada di dalamnya bisa kita awasi dan kita nikmati ya sebagai pemandangan. Kemudian yang keempat, kerambah jaring apung dan kerambah jaring. Ini kerambah yang keempat. Nah, jadi kerambah jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Ya. Jenis wadah yang bisa digunakan untuk budidaya ikan dengan kerambah adalah jaring apung.
jaring tancap dan keramba yang terbuat dari bambu. Nah, bisa dilihat. Jadi kalau ada keramba ya di pantai, nah itu digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. Oke, itu ya. Nah, untuk pelajaran hari ini ya, tentang jenis-jenis wadah yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. Terima kasih banyak ya telah mengikuti pelajaran di bagian 2 ini. Semoga kalian paham setelah melihat video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.